klasikal dengan topik bahaya narkoba bagi pelajar. Jadi di sini sebelum Ibu menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba, ada baiknya anak-anak sekalian menonton video yang akan Ibu tayangkan ya. Silakan menonton. Jadi di sini Bu akan memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Namun ada baiknya sebelumnya Ibu memberitahukan kepada kalian apa itu sebenarnya narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Jadi narkoba itu merupakan zat ataupun bahan yang dimasukkan dalam tubuh manusia dengan beberapa cara. Yang pertama ada dengan suntik, yang kedua ada dengan cara diminum, ataupun yang ketiga ada dengan cara dihirup. Bahan ataupun zat yang ada dalam narkoba ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang individu. Jadi sebenarnya zat yang ada dalam narkoba ini pada awalnya digunakan untuk suatu pengobatan ataupun penelitian. Ada beberapa alasan seseorang sehingga ia dapat memakai narkoba, yaitu yang pertama karena penggunaan narkoba tersebut sudah dianggap wajar di tempat lingkungannya. Dengan kata seorang individu menggunakan narkoba pada awalnya dengan coba-coba ataupun adanya rasa penasaran. Jadi ketika seorang individu memiliki rasa penasaran, sehingga rasa penasaran ini akan menimbulkan niat kepada seseorang untuk ingin mencoba apa itu narkoba. Maka itu menjadi sebuah alasan mengapa seseorang bisa sampai menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga ada status sosial dan ingin melupakan persoalan. Artinya di sini ingin melupakan persoalan artinya seorang individu itu terkadang memiliki suatu konflik ataupun masalah di hidupnya yang terlalu besar. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara dia untuk keluar dari persoalan tersebut sehingga ia ingin melupakan persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Untuk itu ini akan menjadi sebuah alasan bagi seseorang untuk menggunakan narkoba. Jadi setelah tadi Ibu memberitahukan informasi tentang apa itu narkoba, maka anak-anak dapat melihat gambar yang akan Ibu paparkan di depan tentang jenis-jenis dari narkoba. Ketika seseorang telah masuk ke dalam dunia narkoba atau ketika seseorang telah menggunakan narkoba, maka akan ada timbul beberapa dampak dalam dirinya, yaitu ada dapat berupa dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Yang pertama yaitu dampak fisik. Ketika seseorang menggunakan narkoba, maka akan timbul beberapa
hal-hal aneh atau yang tidak biasa pada fisiknya. Yang pertama itu ada gangguan pada saraf. Di sini seseorang akan mengalami kejang-kejang, halusinasi, ataupun gangguan kesadaran dan kerusakan pada sarafnya. Yang kedua dampak fisiknya yaitu gangguan pada kulit. Gangguan pada kulit ini dapat berupa contohnya seseorang itu mengalami iritasi dalam kulitnya ataupun gatal-gatal dan lain sebagainya yang berujung pada penyakit kulit. Kemudian yang ketiga adalah gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang keempat gangguan pada paru-paru. Yang kelima adalah kesehatan reproduksi terganggu khususnya pada pemakaian jarum suntik. Ketika seseorang menggunakan narkoba tetapi dengan cara pemakaian jarum suntik, otomatis jarum suntik yang digunakan itu tidak dalam keadaan bersih, maka di sana akan menimbulkan penyakit yang berupa hepatitis kemudian HIV. Dampak yang terakhir, dampak fisik yang ditimbulkan oleh narkoba yaitu dapat menyebabkan kematian. Kematian itu dapat terjadi apabila seseorang menggunakan narkoba yang terlalu berlebihan atau bisa dikatakan overdosis. Yang kedua adalah dampak psikis. Dampak psikis itu dapat mempengaruhi, ada beberapa dampak yang dipengaruhi, yaitu yang pertama, seseorang itu menjadi lamban bekerja. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kepercayaan diri. Yang ketiga timbulnya tingkah laku brutal. Dan yang keempat itu cenderung menyakiti diri. Itulah dampak itulah dampak psikis yang akan terjadi apabila seseorang menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga adalah dampak sosial. Di sini jika seseorang menggunakan narkoba akan ada beberapa hal-hal aneh yang terjadi di lingkungan di kepribadian sosialnya. Yaitu yang pertama adalah gangguan mental. Gangguan mental di sini ketika seseorang menggunakan narkoba maka ia dapat dikucilkan oleh tetangga-tetangga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua dia akan menjadi beban bagi keluarganya. Karena apa? Jika seseorang telah menggunakan narkoba itu akan secara otomatis mempengaruhi dampak kepada keluarganya sehingga keluarganya akan menganggap dia sebagai beban. Dan hal tersebut merupakan suatu sikap ataupun perbuatan yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang terganggu. Apabila seseorang itu telah masuk ke dalam dunia narkoba dan telah menggunakan narkoba, maka pendidikan dia akan terganggu ataupun sekolahnya akan terganggu. Karena apa? Ketika kita mengonsumsi narkoba, maka pemikiran kita ataupun pikiran kita itu akan melayang-layang, tidak fokus, sehingga niat kita untuk melanjutkan pendidikan kita, niat kita untuk melanjutkan sekolah kita, melanjutkan belajar kita itu pasti akan terganggu dan mungkin hal itu akan menyebabkan kita menjadi putus sekolah. Seseorang yang menggunakan narkoba atau yang terjerumus ke dalam narkoba itu tidak mungkin karena datang tersendiri ataupun muncul tersendiri. Namun ketika seseorang menggunakan narkoba ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu ingin memakai narkoba atau ingin masuk ke dalam dunia narkoba. Faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu yang pertama faktor individual atau bisa dikatakan faktor yang faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan atau kita katakan dengan faktor eksternal. Baiklah, di sini akan menjelaskan faktor yang pertama yaitu faktor individual. Adanya faktor individual ini memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian seseorang akan menyebabkan ia dapat terjerumus kepada dunia narkoba. Kepribadian yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang memiliki kepribadian yang terganggu. Contohnya yaitu ada seseorang yang memiliki rasa percaya dirinya yang cukup kurang. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian dia merasa mudah kecewa, yang ketiga dia mudah agresif, bukan mudah, dia itu sifatnya agresif dan lain sebagainya yang menyangkut terhadap kepribadian seseorang yang terganggu. Itu merupakan faktor individual. Yang kedua adalah faktor individual yaitu adalah faktor usia. Kebanyakan untuk saat ini atau untuk zaman ini faktor usia yang sering menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam narkoba, khususnya yang paling besar adalah remaja. Mengapa pada saat usia remaja seseorang mudah masuk ke dalam dunia narkoba? Karena pada saat remaja otomatis seseorang itu akan mengalami beberapa perubahan-perubahan dalam tubuhnya ataupun dalam hidupnya. Perubahan-perubahan
itu dapat bersifat biologis, psikologis ataupun sosialnya. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat dengan mudah mempengaruhi seseorang itu untuk masuk terjerumus ke dalam dunia narkoba ataupun menjauhi narkoba tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor individualnya yaitu adalah pandangan atau keyakinan yang keliru. Yang keempat adalah religius yang rendah atau imannya yang tidak terlalu kuat atau bisa katakan imannya yang kurang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal. Faktor lingkungan tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di sini lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang itu bisa masuk ke dalam narkoba ataupun menghindari narkoba. Faktor lingkungan keluarga itu yang dimaksud adalah apabila seseorang mengalami kehidupan keluarga yang kurang baik atau dikatakan hubungan antara orang tua dengan anak tidak baik. Yang kedua adalah seseorang tersebut mengalami broken home. Dengan adanya persoalan tersebut maka akan menimbulkan suatu masalah yang cukup besar bagi pribadi setiap individu. Di sini ketika individu tersebut tidak mampu melawan ataupun tidak mampu menyelesaikan masalahnya, maka dia akan dapat terjerumus ke narkoba. Untuk itu, maka dikatakan faktor keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang masuk ataupun terjerumus ke dalam dunia narkoba. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan ataupun faktor pergaulan. Di sini apabila seseorang berada di dalam lingkungan masyarakat ataupun memiliki pergaulan yang kurang baik atau dia memiliki teman-teman yang memang sudah masuk ke dalam narkoba, dunia narkoba, maka dia akan secara otomatis dengan sendirinya dia akan menarik diri akan masuk juga ke dalam narkoba tersebut. Untuk itu lingkungan yang berada di sekitar kita dapat mempengaruhi kita apakah kita dapat bertindak secara positif ataupun bertindak secara negatif. Jadi kepada anak-anak ibu sekalian, setelah mendengarkan apa itu tentang narkoba, bagaimana dampak-dampak yang terjadi kepada seseorang jika ia mengkonsumsi narkoba, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut bisa mengkonsumsi narkoba, ada baiknya ibu harapkan kepada anak-anak semuanya untuk tidak berniat sama sekali untuk masuk ke dalam dunia narkoba. Karena apa? Dunia narkoba merupakan dunia yang begitu luar biasa yang merusak kehidupan kita. Sana selain faktor fisik kita yang dapat terganggu, yang dapat menyebabkan kematian, itu merupakan salah satu dampak negatif yang sangat besar bagi narkoba. Dampak negatif yang sangat besar bila kita mengkonsumsi narkoba. Kemudian sekolah kita akan terganggu, pendidikan kita akan terganggu, dan kita akan menjadi beban bagi keluarga kita. Jadi ibu harapkan kepada anak-anak sekalian, jadilah remaja ataupun generasi bangsa yang baik, yang hebat dan yang jauh dari narkoba, menjadi generasi bangsa yang cerdas yang dapat mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Oke, sekianlah bimbingan klasikal yang dapat ibu sampaikan dengan topik bahaya narkoba bagi pelajar. Ibu harapkan dengan adanya bimbingan ini itu akan dapat membuat suatu manfaat ataupun menjadi motivasi bagi anak-anak agar tidak mengkonsumsi narkoba. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.